Shalom, perkenalkan nama saya Hans Anderson Tobing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S2409. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ke-9, di mana tentang ini kita disuruh membuat aplikasi cash flow. Nah, selanjutnya, ya, untuk latar belakang di sini, proyek ini dimulai dari kebutuhan akan pengelolaan keuangan pribadi yang semakin penting dalam keseharian. Oleh karena itu, kita membangun aplikasi cash flow untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, aplikasi ini juga dikembangkan menggunakan Spring Boot, PostgreSQL dengan menerapkan arsitektur MVC, MVC, dan JDBC melalui Spring Data JPA. Nah, selanjutnya untuk tujuan proyeknya, di sini ada tujuan proyek utama proyek ini membangun REST API untuk manajemen cash flow dan menerapkan prinsip PBO seperti encapsulation dan polymorphism. Nah, untuk mengintegrasikan aplikasi dengan database PostgreSQL serta menjamin kualitas kode melalui unit testing dengan unit Mockito serta kode convert menggunakan Java. Nah, untuk fitur-fitur utamanya di sini ada fitur utama aplikasi ini menggunakan operasi CRUD lengkap dengan untuk transaksinya, pencarian berdasarkan kata kunci, filter berdasarkan label transaksi, validasi input dan penanganan error. Nah, serta respon API yang standar dalam format JSON. Nah, untuk arsitektur aplikasi, nah di sini kita menggunakan struktur proyek terorganisasi dengan baik. Kita membagi kode menjadi paket-paket seperti config, controller, entities, repository, dan service. Nah, untuk itu, selain itu kita juga menyediakan unit testing untuk setiap lapisan aplikasinya. Eh, ini ya ada dari config, API, template, custom request, dan luar controller kita disuruh tadi meminta membuat cash flow controllernya, lalu mengedit modifikasi home controllernya, lalu kita membuat entities cash flow entitiesnya, lalu modifikasi to-do-nya, lalu ada repository, cash flow repository-nya yang kita buat secara mandiri, lalu to-do repository kita modifikasi, lalu service, cash flow service, to-do service application Java. Nah, kita juga membuat tes dari bagian bagian tersebut. Dan selanjutnya, tools yang kita gunakan itu ada Spring Boot 3 untuk backend, ada PostgreSQL 18 sebagai database, lalu ada Maven untuk build tool, ada JJUnit, Mockito, dan cocok untuk testing, serta ada VS Code, pgadmin, Git, dan GitHub Desktop sebagai alat bantu pengembangan dari proyek tersebut. Nah, di sini kita akan menjalankan aplikasinya dengan perintah nvn Spring Boot run. Nah, nanti kita akan jalankan di akhir dari slide itu. Nah, untuk struktur database-nya, eh, kita menggunakan tabel cash flow dengan kolom seperti berikut. ID sebagai sorry, ID sebagai UDD, type sebagai string, source string, label string, amount integer, description string, create add, times up. Nah, selanjutnya di sini ada unit testing dan kode convert. Kita melakukan pengujian penyeluruhan pada entity, service, controller, target kode convert kami adalah 100%. Nah, kita menggunakan JACOCO bersama unit JUnit untuk memastikan kode teruji dengan baik. Nah, selanjutnya ada berikut dengan hasil pengujiannya. Berikut hasil pengujian yang menunjukkan bahwa aplikasi telah memenuhi semua kriteria fungsional dan non-fungsional yang ditetapkan. Seperti ini ada to-dos controller, to-dos config, service, entities, nah, untuk cache flow-nya, lalu cache flow manager, dan lain sebagainya. Nah, untuk kesimpulannya, eh, aplikasi Cashflow telah berhasil dibangun dengan Spring Boot, semua fitur CRUD, pencarian, manajemen label berjalan dengan baik, lalu kode teruji convert 100%, dan aplikasi siap digunakan untuk manajemen keuangan sederhana. Mungkin sekian dari slide-nya, kita akan berangkat ke pengimplementasian kodenya. Nah, berikut untuk pengimplementasian daripada kode tersebut. Di sini, seperti yang saya ucapkan tadi, ada API respon, lalu ada kontrol bagian cache flow, kontrol tentunya. Nah, kita akan coba menjalankan eh, proyek ini dengan menggunakan MVN Clean Test, Start Target, Site Jojo Index HTML. Nah, ini untuk mentes, lalu
Langsung membuka penilaiannya dari site Jojo Index HTML. Kita akan coba. Nah, untuk kode tersebut berhasil terimplementasikan seperti yang ada tadi pada hasil pengujiannya. Di sini ada ini cache flow controller, update cache flow, berhasil terimplementasikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya Hans Tobing, pamit undur diri. Terima kasih.